Dalam landscape investasi modern, emas dan Bitcoin muncul sebagai dua aset yang sering diperbandingkan. Meskipun keduanya dianggap sebagai penyimpan nilai, karakter dan perannya dalam portofolio investasi sangatlah berbeda. Emas adalah aset tradisional yang telah bertahan selama bertahun-tahun, sedangkan Bitcoin adalah inovasi digital yang baru, muncul dalam 1,5 dekade terakhir. Memahami keunggulan dan kekurangan masing-masing sangat penting untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan tujuan finansial dan toleransi risiko Anda. Video ini akan mengupas tuntas perbandingan keduanya, mulai dari sejarah, karakteristik, hingga potensi risikonya. Emas telah menjadi simbol kekayaan dan kekuatan sejak peradaban kuno. Sebagai logam mulia, emas memiliki daya tarik intrinsik dan fungsi historis sebagai mata uang dan lindung nilai terhadap inflasi. Stabilitas dan keandalannya telah teruji oleh waktu, menjadikannya pilihan utama bagi investor yang mencari keamanan di tengah ketidakpastian ekonomi. Berikut ini adalah keunggulan emas. Aset safe haven yang teruji. Sepanjang sejarah, emas seringkali meningkat nilainya saat terjadi krisis politik atau ekonomi. Hal ini menjadikannya aset yang aman yang dapat menstabilkan portofolio di masa sulit. Aset fisik dan berwujud. Investor memiliki opsi untuk menyimpan emas dalam bentuk fisik, batangan, koin, atau perhiasan. Ini memberikan rasa aman karena aset tidak bergantung pada teknologi atau pihak ketiga. Likuiditas tinggi. Pasar emas sangat matang dan global. Anda dapat membeli atau menjual emas dengan mudah di hampir seluruh negara, melalui toko emas, bank, atau pasar berjangka. Bebas dari risiko digital. Sebagai aset fisik, emas kebal terhadap peretasan serangan cyber dan kegagalan sistem digital. Keamanannya sepenuhnya bergantung pada metode penyimpanan fisik yang Anda pilih. Sedangkan untuk kekurangan emas adalah biaya penyimpanan dan asuransi. Emas fisik memerlukan tempat penyimpanan yang aman seperti brankas di bank yang biayanya tidak kecil. Jika disimpan di rumah, ada risiko pencurian. Potensi keuntungan relatif rendah. Meskipun stabil, pertumbuhan harga emas cenderung lebih lambat dibandingkan dengan aset berisiko tinggi lainnya, seperti saham atau Bitcoin dalam jangka panjang. Tidak praktis untuk transaksi. Emas tidak mudah digunakan sebagai alat tukar untuk transaksi sehari-hari, meskipun ada aset digital yang merepresentasikan emas seperti emas digital atau token emas. Bitcoin adalah mata uang kripto pertama yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Ia diciptakan sebagai sistem kas digital peer-to-peer yang terdesentralisasi, di mana tidak ada otoritas pusat seperti bank atau pemerintah yang mengendalikannya. Nilainya sepenuhnya ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar global. Berikut ini keunggulan dari Bitcoin. Potensi keuntungan spektakuler. Sejak kemunculannya, Bitcoin telah menunjukkan periode pertumbuhan harga yang eksplosif. Volatilitasnya sangat tinggi, menawarkan potensi keuntungan yang besar, menjadikannya aset favorit bagi investor yang berani mengambil risiko. Kelangkaan yang terjamin. Pasokan Bitcoin secara matematis dibatasi hingga 20 juta koin. Batas ini tidak dapat diubah yang menjadikannya aset yang benar-benar langka. Berbeda dengan emas yang pasokannya bisa bertambah melalui penambangan. Desentralisasi dan transparansi. Bitcoin tidak dikendalikan oleh pemerintah manapun, membuatnya kebal terhadap kebijakan moneter yang dapat menyebabkan inflasi mata uang fiat. Semua transaksi dicatat dalam blockchain publik yang transparan dan tidak dapat diubah. Aksesibilitas dan efisiensi. Anda dapat membeli dan menjual Bitcoin 24 jam dalam 7 hari di seluruh dunia, hanya dengan koneksi internet. Transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan biaya rendah tanpa memerlukan perantara bank. Sedangkan kekurangan dari Bitcoin adalah volatilitas ekstrim.
Fluktuasi harga Bitcoin sangatlah liar, nilainya bisa jatuh drastis dalam hitungan hari atau bahkan jam, yang membuat investor pemula sulit untuk mengatasinya. Risiko keamanan digital. Meskipun blockchain sangat aman, Bitcoin rentan terhadap risiko digital lainnya, seperti peretasan exchange, phishing, atau kehilangan kunci private atau password yang membuat koin Anda tidak dapat diakses selamanya. Regulasi yang tidak jelas. Status regulasi Bitcoin masih belum seragam di seluruh dunia. Beberapa negara merangkulnya, sementara yang lain membatasi atau bahkan melarangnya, menciptakan ketidakpastian bagi investor. Kurangnya nilai intrinsik. Nilai Bitcoin tidak didukung oleh aset fisik atau utilitas industri seperti emas. Nilainya sepenuhnya bergantung pada kepercayaan dan adopsi pasar. Membandingkan emas dan Bitcoin adalah seperti membandingkan mobil klasik dengan mobil listrik futuristik. Keduanya adalah kendaraan, tetapi cara kerjanya, resikonya, dan tujuan penggunaannya sangatlah berbeda. Berikut ini adalah tabel perbandingan emas versus Bitcoin. Emas dan Bitcoin tidak harus menjadi pilihan salah satu atau yang lain, melainkan dapat saling melengkapi. Emas cocok untuk investor konservatif atau sebagai bagian dasar portofolio yang bertujuan untuk diversifikasi dan stabilitas jangka panjang. Perannya adalah sebagai penjaga nilai, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Bitcoin lebih cocok bagi investor yang memiliki toleransi risiko tinggi dan mencari potensi pertumbuhan yang agresif. Bitcoin dapat dianggap sebagai aset berisiko tinggi yang dapat memberikan imbal hasil luar biasa, namun juga bisa menyebabkan kerugian yang signifikan. Memilih antara emas dan Bitcoin pada dasarnya adalah keputusan yang didasarkan pada profil risiko dan tujuan investasi pribadi Anda. Jika Anda memprioritaskan stabilitas keamanan yang teruji oleh waktu dan lindung nilai yang konservatif, emas adalah pilihan yang lebih aman. Namun, jika Anda bersedia mengambil risiko tinggi demi potensi keuntungan yang fantastis dan tertarik pada inovasi teknologi desentralisasi, Bitcoin bisa menjadi aset yang sangat menarik. Penting untuk diingat bahwa Bitcoin adalah aset yang masih baru dan perjalanannya masih panjang. Sebagian besar ahli keuangan menyarankan strategi diversifikasi, yaitu mengalokasikan sebagian portofolio Anda ke emas sebagai aset safe haven dan sebagian kecil ke Bitcoin sebagai aset pertumbuhan berisiko tinggi. Yang terpenting, lakukan riset mendalam sebelum berinvestasi dan hanya investasikan dana yang siap Anda hilangkan.